Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Musa Paradisiaka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh dosen Dr. Nasiruddin MSc MPD. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi nahwu yang diantaranya adalah inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, maf'ul bih, maf'ul mutlak, dan maf'ul fih. Langsung aja kita bahas 5 materi ini bersama-sama. Inna wa akhwatuha. Ma huwa inna wa akhwatuha? Fa innaha tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Contoh, inna zaidan qaimun. Inna dan saudara-saudaranya itu ada 6, yang diantaranya adalah anna, inna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala. Anna dan inna fungsinya untuk taukid, yaitu penguat atau penekan. Contohnya dari anna yaitu wa'lam annaullaha azizun hakim. Contoh inna yaitu inna zaidan qaimun. Lalu berikutnya adalah lakinna. Fungsi lakinna yaitu untuk istidrak, susulan. Contoh, qaman nasu lakinna zaidan jalisun. Lalu berikutnya adalah ka'anna. Di sini ka'anna berfungsi untuk tasbih, yaitu menyerupakan. Contohnya ka'anna zaidan asadun. Lalu berikutnya laita. Laita di sini berfungsi untuk tamanni, yaitu harapan yang mustahil. Contohnya adalah laita syababa aidun. Yang terakhir yaitu la'ala. Di sini la'ala mempunyai 2 fungsi, yaitu taroji untuk perkara yang baik dan tawaku, yaitu untuk perkara yang buruk. Contoh dari taroji yaitu la'alla zaidan qadimun. Lalu contoh untuk tawaku yaitu la'allal ala adwa halikun. Kana wa akhwatuha. Yang pertama, pengertian kana wa akhwatuha yaitu tarfa'ul isma wa tangsibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Contoh, kana zaidun qaiman, yang sebelumnya adalah zaidun qaimun. Di sini kana wa akhwatuha mempunyai 13 fi'il dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanpa syarat ada 8 fi'il, antaranya adalah kana, amsa, asbaha, adaha, dolla, bata, soro, dan laisa. Saya akan memberikan contoh satu persatu. Yang pertama adalah kana, yang artinya keadaan. Contoh, kana asyaikhu syabban. Yang kedua, amsa, sore hari. Contoh, amsa zaidun masaruron. Yang ketiga, asbaha, artinya pagi. Contoh, asbaha albardu syadidan. Keempat, adaha, artinya duha. Contoh, adaha at-talibu nasyiton. Yang kelima, dulla, yang artinya siang. Contoh, dulla muhammadun shaiman. Yang keenam, bata, yang artinya malam. Contoh, bata zaidun maridun. Yang ketujuh, soro, yang artinya menjadikan. Contoh, soro atinu ibarikon. Yang kedelapan, laisa, artinya meniadakan. Contoh, laisa zaidun qaiman. Bagian kedua yaitu dengan syarat didahului oleh nafi atau yang mirip nafi. Di sini ada 4 fi'il dan keempat fi'il ini memberi faedah terus berlangsungnya khobar untuk isim.
baik terus-menerus atau pernah suatu ketika terputus. Mat fi'il ini antara lain zala, anfaka, fati'a, dan baroha. Contoh dari zala yaitu ma zala zaidun tawilan. Dan kedua anfaka, contoh ma anfaka amrun aliman. Ketiga fati'a, contoh ma fati'a bakrun kariman. Contoh yang terakhir baroha yaitu ma baroha muhammadun qaiman. Bagi yang ketiga yaitu dengan syarat ma masdariyah dzarfiyah. Di sini satu fiil ini mempunyai kaidah yaitu tetap dan terus menerus. Dan satu fiil ini yaitu dama. Contoh dari satu fiil ini yaitu la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Ma ini dinamakan masdariyah karena ia menafsirkan kalimat setelahnya dengan masdar yaitu ad-dawam, dan dinamakan dzarfiyah karena ia menggantikan dari sebuah dzaraf yaitu al-muddah, sehingga takdirnya pada contoh terdahulu adalah la ashabuka muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Maf'ul bih. Ma huwa maf'ul bih? Maf'ul bih huwa al-ismul mangsubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yang artinya isim yang nasabah yang dikenai perbuatan. Contoh darbatu zaidan. Darbatu sebagai fi'il dan fa'il, dan zaidan sebagai maf'ul bih. Di sini maf'ul bih terbagi menjadi dua bagian, yaitu ad-dhahir dan mudmar. Ad-dhahir contoh raqibtu al-farsa. Lalu yang mudmar di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu munfasil dan muttasil. Munfasil di sini ada 12 macam, yaitu yang diantaranya adalah iya ya, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakuna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyana, dan iyahunna. Lalu yang mutasil juga ada 12 macam, yaitu dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dan dorobahunna. Lalu contoh munfasil yaitu ma akramta illa iyyaka. Lalu contoh yang muttasil yaitu akrim billadzi hayyana. Maf'ul mutlaq. Ma huwa maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq huwa al-masdarul mangsubu al-mu'akkidu li amilihi awil mubayyinu li nau'ihi aw adadihi. Artinya masdar yang mansub yang menguatkan amilnya atau menjelaskan jenis atau bilangannya. Kenapa dinamakan mutlak? Karena maf'ul mutlak tidak diikat dengan suatu alat pun, sebagaimana diikatnya selain maf'ul mutlak dari maf'ul yang lain, seperti maf'ul bih, maf'ul ajlih, dan maf'ul ma'ah. Di sini maf'ul mutlak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-mu'akkidu li amilihi, yang menguatkan amilnya. Maksudnya yaitu yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan amilnya berupa peristiwa dengan tanpa ada lafal tambahan. Contoh qoma zaidun qiyaman, artinya Zaid benar-benar telah berdiri. Qoma adalah fi'il madhi yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa, yaitu al-qiyamu. Dan setiap dari kata qiyaman
adalah maf'ul mutlak yang menunjukkan untuk menguatkan peristiwa itu dan bahwa peristiwa itu dihasilkan dari perilakunya secara hakiki. Bagian yang kedua yaitu mubayyinu linau'i amilihi, yaitu artinya yang menjelaskan jenis amilnya. Maksudnya yaitu yang menunjukkan atas keadaan yang dimunculkan oleh perbuatan. Contoh, darabatu Zaidan darban syadidan, artinya aku memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Maksud daraban adalah maf'ul mutlak yang menunjukkan dengan perantaraan sifat yang datang setelahnya yaitu syadidan kepada jenis pukulan yang terjadi pada Zaid, yaitu bahwa jenis pukulan tersebut adalah pukulan yang keras. Bagian ketiga yaitu mubayyinu li'adadi amilihi, yang menjelaskan bilangan amilnya. Maksudnya yaitu yang menunjukkan atas berapa kali terjadinya perbuatan itu. Contoh, darabatu darabatan au darabataini au darabati, aku telah memukul satu pukulan atau dua pukulan atau banyak pukulan. Maka setiap dari kata darbatan au darbataini au darbati adalah maf'ul mutlak yang menunjukkan atas bilangan terjadinya perbuatan itu, yaitu bahwa pukulan itu satu kali, dua kali, atau berkali-kali. Lalu selanjutnya yaitu Ibnu Ajurum radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maf'ul mutlak ada dua macam, yaitu ladhi dan maknawi. Ladhi yang maknanya yaitu lafalnya cocok dengan lafal fiilnya. Contoh, qatala qatlan. Setiap dari kata qatalan adalah maf'ul mutlak ladhi karena ia mencocoki fiilnya, yaitu menasabkannya yaitu qatala dalam hal lafal dan maknanya, karena huruf-huruf dan makna kedua kata tersebut sama. Lalu yang kedua yaitu maknawi, yang maknanya yaitu jika cocok makna fiilnya namun beda lafalnya. Contoh, jalastu qu'udan, maka qu'udan adalah maf'ul mutlak maknawi karena ia mencocoki fiilnya yang menasabkannya yaitu jalastu dalam maknanya saja, bukan huruf-hurufnya, karena qu'udan sama maknanya sebagaimana sudah diketahui dan huruf-huruf keduanya berbeda. Maf'ul fi. Pertama pengertiannya yaitu isim mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan, atau sebagai jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana. Maf'ul fi dinamakan dzarf makan apabila menunjukkan tempat terjadinya fi'il atau isim makan yang mansub dengan takdir fi. Contoh, jalastu amamal fasli. Amama di sini adalah dzarf makan karena ia merupakan isim mansub yang terjadi pada saat itu sebuah perbuatan, yaitu al-julusu dengan takdir fi, yaitu sebelumnya jalastu fil makani alladhi amamal fasli. Perkataan beliau dengan takdir fi yaitu tersirat maknanya sebagai keterangannya, bukan tersirat lafal fi. Jadi isim makan yang masuk tanpa takdir fi tidak termasuk dzarf makan. Contoh, ahbabatu makani Zaidin. Di sini makani Zaidin adalah maf'ul bih, bukan maf'ul fi. Karena perbuatan al-hubbu terjadi padanya, bukan terjadi pada tempat itu. Lalu maf'ul fi dinamakan dzarf zaman apabila menunjukkan waktu terjadinya fi'il atau isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Contoh, safartu al-yawmal khamsi, maka
Yaumu adalah dzaraf zaman karena ia adalah isim mansub yang menunjukkan saat peristiwa itu terjadi, yaitu peristiwa safar dengan takdir fi, yaitu safartu fi yaumil khamsi. Di kitab Tuhfatul Wusobiyah, dzaraf makan ada banyak. Di antaranya ada 13 dzaraf, yaitu antara lain amama, khalfa, qaddama, wara'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, izaa, hada'a, tilqa'a, huna, dan thumma. Sedangkan dzaraf zaman ada banyak, di antaranya di sini ada 12 dzaraf. Antara lain adalah al-yauma, al-lailah, udwah, bukrotan, saharon, godan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, dan hinan.